يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ayu yaumin hadza? Naam, hadza yaumus sulasa. Wa ayu syahrin hadza? Naam, hadza syahru Sya'ban atau syahru Abril. Ya. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan di antara pelajaran kita, yaitu dari buku PAI kelas 4 yang berkaitan tentang Sirah Nabawiyah. Kita telah membahas tentang Fathu Mekah, penahlukan kota Mekah. Nah, kita beranjak ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran di bukunya di halaman ke-24 tentang wafatun Nabi, wafatnya Nabi atau meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di awal-awal kita akan membahas tentang Hajatul Wada, ya, tentang Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada itu adalah haji perpisahan, ya, haji perpisahan, ya. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya, segala sesuatu itu, ya, pasti akan ada akhirnya, ya. Setiap kisah pasti akan ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Maka hal yang demikian juga terjadi, ya, sama halnya, ya, tidak terkecuali oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Nabi hidup dilahirkan, pastinya, ya, Rasulullah SAW juga pasti nanti akan meninggalkan umatnya. Nah, ciri-ciri, ya, Nabi akan meninggalkan umatnya yaitu kemenangan umat Islam pada saat penahlukan Mekah, ya. Dan Haji Wada ini juga merupakan ciri bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggalkan umatnya, karena Haji Wada itu adalah haji yang perpisahan. Oleh karena itu, ya, ketika turun surat An-Nasr, ya, surat An-Nasr surat apa? Surat An-Nasr, ya, surat yang pendek gitu, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ketika turun surat An-Nasr, ya, ketika telah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat, ya Muhammad, bahwasanya orang-orang itu, ya, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi ketika turun surat An-Nasr ini, ya, ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas, ya, sepupu Nabi, mengatakan bahwasanya dengan datangnya surat An-Nasr ini Rasulullah ajalnya telah dekat dan Nabi, ya, akan wafat. Karena umat Islam sudah di seluruh jazirah Arab mereka berbondong-bondong masuk Islam, dari kabilah yang lain, ya, kabilah Bani Hanifah, kabilah Khuza'ah, kabilah yang lain, mereka masuk Islam. Maka ini menunjukkan ajal Nabi telah dekat, ya. Oleh karena itu ketika Nabi, ya, mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, untuk pergi ke daerah Yaman, maka Nabi bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ya, innaka asa an la talqoni ba'da ami hadza, ya, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau mungkin tidak
bertemu aku lagi setelah tahun ini? Ya, aw la'allaka antamurra bi masjidi hada au qabri. Ya. Mungkin ya, apa kata Rasul, mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini atau kuburanku ini. Jadi ketika Mu'ad pergi ke Yaman, kemudian pulang, mungkin nanti kau menjumpai aku cuman masjidnya aja, atau nanti kau akan lihat kuburanku. Maka ketika itu apa? Mu'ad bin Jabal menangis, ya, karena takut berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Sekarang kita baca bukunya ya. Ya, kita mulai untuk membaca bukunya di halaman ke-24 ya. Ustadz bacakan. Hajjatul Wada, haji wada atau haji perpisahan. Faradallahu ta'ala al-hajja fi awakhiril ammitasi lil hijrah. Allah mewajibkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji ya di akhir-akhir tahun ke-9 Hijriah. Ya, maksudnya tahun ke-10, masuk tahun ke-10 Hijriah. Ba'da an fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah. Ya, setelah Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah. Ya, wa balagha risalata hatta dakhalan nasu fi dinil islami afwaja. Kemudian ya Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam, ajaran Islam ya, ketika setelah Fathul Mekah tersebut, sampai manusia itu masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Jadi hampir seluruh jazirah Arab ya, mereka mengucapkan kalimat syahadat, mereka berislam. Ya, dari kepala-kepala sukunya berislam, kemudian rakyatnya ikut berislam. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasannya ya dakwah Islam telah tersebar ya, dan kaum muslimin telah menang, dan juga Rasulullah menyurati para raja ya, di antaranya para raja Persia beliau surati, kemudian raja Romawi beliau surati ya, kemudian raja Iskandaria yang ada di Mesir, semua kepala-kepala negara Rasulullah surati agar mereka masuk Islam ya. Kemudian fa'alanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam niyatahu lil haji fi dzalikal am. Maka ketika manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ya bahwasannya dia berniat ingin berhaji ya pada tahun itu. Itu tahun 10 Hijriah. Mengumumkan ke seluruh jazirah Arab. Maka orang-orang mengetahui bahwasanya Rasulullah ingin berhaji. Ya. Faqadiman nasu min syatal amakini ilal Madinatil Munawwarati. Ya, kemudian datanglah manusia, karena setelah diumumkan seperti itu, maka manusia mengetahui dan datang ya dari segala penjuru jazirah Arab ya, ke Madinah Munawwarah. Ke Madinah. Pada saat itu Madinah sangat ramai sekali ya. Untuk apa? Yuridunal hajja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan untuk berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berhaji, ya. Jumlah mereka lebih dari 100.000 orang. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ya. Ada yang naik unta, naik keledai. Jadi masing-masing ya mereka haji seperti itu. Jumlahnya 100.000 orang lebih ya, 100.000 sahabat lebih. Summa kharaju fil khamisi wal isrina min Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari Madinah pada tanggal ya 25 min Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah ya, minasanatil asyirah lil hijrah. Pada apa? Pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi Rasulullah keluar tanggal 25 pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti bulan Dzulqa'dah sisa 4 hari lagi. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Wa hadhil hajjatu yaquluna anha, halaman 25 ya, perhatikan. Wa hadhil hajjatu yaquluna anha hajjatul wada. Dan haji ini ya biasa dipanggil ya, orang-orang menyebutnya yaitu hajjatul wada. Haji wada atau haji perpisahan. Jadi orang-orang menyebutnya ini adalah haji wada atau haji perpisahan.
Limadza? Kenapa? Li'anna nabiyya mata ba'daha wa lam yahujja ghairuha. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya meninggal setelah ya haji wada. 3 bulan setelah haji wada Rasulullah SAW meninggal. Ya, kemudian Rasulullah belum pernah haji selain haji ini. Sebelumnya belum haji, ya, cuma hanya di haji wada saja. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nasi fiha kaifiyata ada'i manasikahum. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lin-nasi kepada manusia. Ya, fiha ya di dalam haji wada tersebut dijelaskan kaifiyata ada'i manasikahum, ya, kaifiyata ada'i manasikahum. Itu menjelaskan tentang cara bagaimana menunaikan haji tersebut, ya, cara-caranya, yaumul Arafah, wukuf di Arafah, kemudian hari tarwiyah di mana, ya, kemudian tawaf seperti apa, syai'nya. Itu Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya. Wa 'allamahum hajjahum, kemudian mengajarkan kepada mereka, ya, kepada sahabat Rasulullah SAW tentang cara berhaji. Wa waqafa yaktubuhum fi Arafatin khutbatal wada. Kemudian Rasulullah berdiri pada hari Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah itu berdiri dalam rangka untuk berkhutbah, ya, kepada mereka, kepada para sahabat yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang pada hari Arafah dengan khutbah yang terkenal namanya khutbatul wada, ya. Bunyi khutbahnya, Ustaz bacakan bunyi khutbahnya, ya. Ya ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, isma'u qawli, dengarlah, ya, perkataanku ini. Fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ammi hada bihadal mauqifi abadan. Ya, karena sesungguhnya saya tidak mengetahui, barangkali saya tidak akan bertemu kalian lagi, ya, setelah tahun ini dan di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi Rasulullah SAW, ya, membuka khutbahnya dengan kalimat seperti itu karena, ya, Rasulullah SAW ajalnya sudah sangat dekat, ya. Jadi kata Rasulullah, ya, saya tidak mengetahui, ya, saya tidak akan bertemu kalian lagi mungkin setelah tahun ini, tahun ke-10 Hijriah, atau di tempat ini untuk selama-lamanya. Kemudian Nabi melanjutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum kahurmati yaumikum hada, ya. Jadi harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian itu haram, ya, atas kalian, ya. Harta tidak boleh dicuri, darah tidak boleh ditumpahkan, kehormatan tidak boleh dirobek, ya, tidak boleh dijatuhkan orang itu, ya. Seperti apa haramnya pada hari ini, ya, kahurmati yaumikum hada, itu pada hari Arafah, yang hari yang sangat suci. Jadi harta kaum muslimin, darah kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin itu suci, tidak boleh kita, ya, mengganggunya, mengambilnya, menumpahkan darahnya, itu tidak boleh, haram. Merobek kehormatan, ya, saudara kita itu tidak boleh. Seperti haram, kata Rasulullah, seperti haramnya fi syahrikum hada, seperti haramnya, ya, bulan kalian ini, yaitu sucinya bulan kalian ini, seperti itu. Fi baladikum hada, dan seperti sucinya negeri kalian ini, yaitu kota Mekah, ya. Alla kullu syai'in min umuril jahiliyah maudu'un tahta qadami. Ketahuilah, ya, kullu syai'in min umuril jahiliyah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu maudu'un, sudah dihapuskan, ya, sudah saya letakkan di bawah kaki saya. Maksudnya sudah dihapus, tidak boleh diungkit-ungkit lagi yang telah lama, ya. Wadima'ul jahiliyah maudu'ah, dan juga darah-darah yang tertumpah pada masa jahiliyah itu juga sudah dihapus. Terus Rasulullah berkhutbah, ya, sampai Rasulullah, ya, di akhir-akhirnya mengatakan waqad taraktu fikum ma lan tadullu ba'dahu in i'tama'tum bihi. Sungguh kalian itu, ya, tidak akan tersesat selama-lamanya, ya, setelahku, ya, in i'tasamtum bihi, apabila kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullahi, ya, yaitu apa? Dengan kitab Allah. Jadi kata Rasulullah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah ini,
Ya, selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Nabi mengatakan wa antum tas'aluna anni fima antum qailun, dan nanti ya kalian akan ditanya tentangku. Ya, kalian nanti jadi Rasulullah ya berbicara kepada para sahabat di hadapan 100.000 orang tersebut, kata Rasulullah, dan nanti kalian akan ditanya oleh Allah, ya, ditanya tentang aku, ya, fima antum qailun, maka apakah kalian yang akan kalian katakan kepadaku, apakah yang akan kalian katakan kepada Allah? Qalu nashhadu annaka balagta, ya, sesungguhnya saya bersaksi, ya, kami bersaksi wahai Rasulullah bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, wa adaita wa nasohta, ya, dan engkau telah memberi nasihat kepada kami, kata para sahabat dengan suara yang kencang, ya. Kemudian Nabi, ya, menunjukkan tangannya, jarinya ke atas, ya, menunjukkan jari telunjuknya ke atas ke langit, ya. Kemudian mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, ya, sambil juga menunjukkan kepada para sahabatnya. Nah, setelah khutbah ini kemudian turunlah, ya, firman Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi telah sempurna Islam, ya. Ketika ayat ini turun, maka Islam sudah sempurna, ya, tidak ada yang kurang. Maka tidak boleh kita menambah-nambah dalam beragama Islam tersebut. Maka pada saat itu ketika turun ayat tersebut, yaitu Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yaitu apa? Umar bin Khattab pun menangis. Lalu ditanyakan lalu ditanyakan apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Maka Umar menjawab, sungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Maksudnya gimana perkataan Umar ini? Tidak ada setelah kesempurnaan itu kecuali kekurangan. Ya, maksudnya kata Umar adalah, ya, ajal Nabi itu telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, maka wahyu udah nggak turun lagi, akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Robnya. Dan itulah kekurangan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar menangis. Ya, ini diantara sedikit dari kisah Hajatul Wada, haji perpisahan Rasulullah SAW, ya, kepada umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, ya, dan menunjukkan kita kepada hidayah agar kita senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan Islam ini dengan baik. Ya, cukup sampai di sini yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhat thalabah, sekarang kita masuk ke kosakata penting atau baru. Seperti biasa Ustaz bacakan, kalian dengarkan baik-baik, jangan sampai salah panjang pendeknya dan harokatnya. Kemudian kalian hafalkan. Duna tanpa, muqawamatun perlawanan, yu'adzinu mengumandangkan azan, al-huda petunjuk, tahta di bawah, azina mengizinkan, yukassiru memecahkan, yuraddidu mengulang-ulang, damun darah, yabalughu mencapai. Ya, ini 10 mufradat yang harus kalian hafalkan. Saya tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.